Halo rekan-rekan mahasiswa, juga Bapak dan Ibu para staf karyawan. Perkenalkan, saya Aurelia Salsabila dari program Studi Sistem Informasi. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan portal UPJ mengenai peminjaman prasarana, alat, dan permintaan surat dengan e-office. Pada dashboard e-office ini, terdapat 3 layanan yang dapat rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan bisa gunakan. Yang pertama, ada layanan peminjaman prasarana, lalu yang kedua ada layanan peminjaman alat, di mana kedua layanan tersebut rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan tidak diperuntukkan untuk login. Kemudian yang ketiga ada layanan permintaan surat, yang dikhususkan untuk para staf karyawan yang memerlukan login. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan layanan peminjaman prasarana. Pada dashboard layanan peminjaman prasarana, ada menu-menu yang menampilkan di mana mahasiswa dan para staf karyawan dapat meminjam prasarana yang ada, seperti aula, ruang meeting, teater, lab Fakultas Humaniora dan Bisnis, lab Fakultas Teknologi dan Desain, dan lab komputer. Di sini, saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk meminjam ruang meeting. Rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan dapat mengklik menu ruang meeting. Pada menu drop-down yang ada di prasarana, rekan-rekan sekalian dapat memilih ruang mana yang ingin dipinjam. Saya akan mencontohkan dengan memilih gedung B, lantai 3, ruang meeting ICT. Rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan dapat memilih tanggal, bulan, dan tahun kapan untuk meminjamnya dengan memilih fitur-fitur yang ada. Saya akan memilih untuk meminjam pada tanggal 9 Januari 2022. Kemudian di sini rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan dapat melihat form pengajuan peminjaman prasarana. Rekan-rekan sekalian dapat mengisi jumlah peserta, namun tidak boleh lebih dari jumlah kuota yang sudah disarankan pada ruang meeting tersebut. Rekan-rekan sekalian juga dapat mengisi waktu mulai dan waktu selesai. Misalnya, dimulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Kemudian mengisi keterangan rapat, misalnya meeting internal. Di sini rekan-rekan juga dapat melihat data pengaju yang dimana rekan-rekan dapat mengisi status pengaju, NIK atau NIM, lalu nomor WhatsApp. Di sini saya mencontohkannya dengan mengisi pegawai, kemudian mengisi NIK staf karyawan, dan kemudian mengisi nomor WhatsApp. Lalu mengklik tombol kirim yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian rekan-rekan mahasiswa dan staf karyawan dapat mengecek email rekan-rekan sekalian untuk memverifikasi peminjaman yang sudah diajukan sebelumnya. Setelah mengklik tombol verifikasi, kemudian muncul pop-up sun yang berisi informasi. Berhasil verifikasi pengajuan peminjaman prasarana. Pengajuan tersebut akan segera diproses. Lalu rekan-rekan sekalian dapat mengklik OK. Rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan dapat melihat peminjaman prasarana yang sudah di-booking. Rekan-rekan juga dapat melihat detail booking dengan mengklik tombol berwarna biru pada tanggal yang sudah di-booking tadi. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan menunggu approval dari Kepala Program Studi, Kepala Bagian, dan PIC atau penanggung jawab dari ruangan prasarana yang dipinjam. Setelah di-approval dari Kepala Program Studi, Kepala Bagian, dan PIC, rekan-rekan mahasiswa dan staf karyawan akan mendapat email konfirmasi. Setelah selesai menggunakan ruangan diharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa dan staf karyawan dapat mengembalikan kunci kepada PIC atau penanggung jawab dari ruangan prasarana yang dipinjam. Pada dashboard e-office ini, Bapak dan Ibu Kaprodi atau Kepala Bagian dapat mengklik layanan peminjaman prasarana. Kemudian diharapkan login terlebih dahulu dengan mengklik tombol masuk yang ada di pojok kanan atas.
Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan email dan password lalu mengklik tombol masuk. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat melihat dashboard dan mengklik menu peminjaman prasarana. Lalu di sini Bapak dan Ibu dapat melihat data dari peminjaman prasarana yang telah diajukan oleh rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengapproval salah satu peminjaman prasarana dengan mengklik tombol detail yang ada di bawah kolom aksi. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat melihat detail dari data peminjaman prasarana untuk di-approve dengan mengklik tombol setuju yang ada di bawah. Lalu, mengkonfirmasinya dengan mengklik tombol OK. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi bahwa berhasil menyetujui pengajuan peminjaman prasarana. Bapak dan Ibu PIC atau penanggung jawab diharapkan login terlebih dahulu dengan mengklik tombol masuk yang ada di pojok kanan atas. Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan email dan password. Lalu ketika semua sudah terisi, Bapak Ibu dapat mengklik tombol masuk. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat melihat dashboard dan mengklik menu peminjaman prasarana. Lalu di sini Bapak dan Ibu dapat melihat data dari peminjaman prasarana yang telah diajukan oleh rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan. Juga terdapat status approve dari Kaprodi atau kepala bagian. Di sini saya akan mencontohkan untuk mengapproval peminjaman prasarana dengan mengklik tombol detail yang ada di bawah kolom aksi. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat melihat detail dari data peminjaman prasarana untuk di-approve dengan mengklik tombol setuju yang ada di bawah. Lalu mengkonfirmasinya dengan mengklik tombol OK. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi bahwa berhasil menyetujui pengajuan peminjaman prasarana. Pada dashboard e-office, rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan dapat mengklik menu layanan peminjaman alat. Kemudian, pada layanan peminjaman alat ini, rekan-rekan mahasiswa dan staf karyawan dapat melihat menu pengajuan dan menu riwayat pengajuan. Pada menu pengajuan ini, rekan-rekan mahasiswa dan staf karyawan dapat mengisi data pengajuan, di mana rekan-rekan sekalian dapat mengisi status, nik atau NIM, nomor WhatsApp. Kemudian, pada data peminjaman alat, rekan-rekan dapat mengklik tombol pilih alat. Kemudian, memilih alat yang diperlukan untuk dipinjam. Lalu, mengklik tombol pilih. Di sini, rekan-rekan dapat melihat stok dan jumlah peminjamannya. Rekan-rekan sekalian dapat memilih jumlah peminjaman, namun tidak boleh melebihi dari jumlah stok yang ada. Jika ingin menambah alat yang ingin dipinjam, rekan-rekan sekalian dapat mengklik tombol pilih alat, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Rekan-rekan sekalian dapat mengisi waktu mulai peminjaman dan waktu selesai peminjamannya. Pada catatan atau opsi, rekan-rekan dapat mengisi catatan yang diperlukan, kemudian mengisi lokasi ruangan peminjaman alat tersebut. Kemudian mengklik tombol kirim. Setelah itu, rekan-rekan akan mendapat informasi bahwa peminjaman alat berhasil. Silakan cek email rekan-rekan untuk melakukan verifikasi peminjaman alat. Rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan harus menunggu approval dari Kaprodi atau kepala bagian. Setelah mendapat approval dari Kaprodi atau kepala bagian, rekan-rekan mahasiswa dan para staf karyawan dapat mengunjungi tempat peminjaman barang yang rekan-rekan sekalian pinjam untuk mengambil alat atau barang yang dipinjam sebelumnya.
Dan untuk pengembalian barangnya, rekan-rekan dapat mengembalikan barang yang telah dipinjam pada PIC atau penanggung jawab dari tempat alat yang dipinjam, dari rekan-rekan mahasiswa dan staf karyawan pinjam ya. Pada dashboard e-office, Bapak Ibu diharapkan login terlebih dahulu dengan mengklik tombol masuk yang ada di pojok kanan atas. Kemudian Bapak Ibu dapat memasukkan email dan password, lalu mengklik tombol masuk. Bapak Ibu dapat melihat halaman dashboard. Di sini terdapat menu permintaan surat, peminjaman sarana, dan peminjaman alat. Karena kita akan mencontohkan untuk memverifikasi peminjaman alat, maka Bapak Ibu dapat mengklik menu peminjaman alat. Bapak Ibu akan diarahkan pada menu persetujuan Kabak atau Kaprodi peminjaman alat, yang dimana Bapak Ibu dapat melihat alat apa saja yang dipinjam untuk diverifikasi. Pada tombol detail yang ada di bawah kolom aksi, Bapak dan Ibu dapat melihat detail dari data peminjaman alat. Kemudian, Bapak dan Ibu mengklik tombol kembali. Dan jika Bapak dan Ibu ingin memverifikasi semua yang diajukan untuk peminjaman alat, maka Bapak Ibu dapat mengklik ikon checkbox yang ada di samping kolom alat yang dipinjam. Pada drop-down persetujuan, Bapak dan Ibu dapat memilih setuju dan mengklik tombol submit. Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi bahwa berhasil menyetujui beberapa pengajuan peminjaman alat. Pada dashboard e-office, Bapak Ibu diharapkan login terlebih dahulu dengan mengklik tombol masuk yang ada di pojok kanan atas. Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan email dan password. Lalu, jika semua sudah terisi, Bapak Ibu dapat mengklik tombol masuk. Bapak Ibu dapat melihat halaman dashboard. Di sini, terdapat menu permintaan surat, peminjaman sarana, dan peminjaman alat. Karena kita akan mencontohkan untuk memverifikasi peminjaman alat, maka Bapak Ibu dapat mengklik menu peminjaman alat total pengajuan. Bapak Ibu akan diarahkan pada menu persetujuan peminjaman alat, yang dimana Bapak Ibu dapat melihat alat-alat apa saja yang dipinjam untuk diverifikasi. Pada tombol detail yang ada di bawah kolom aksi, Bapak dan Ibu dapat melihat detail dari peminjaman alat. Kemudian, Bapak dan Ibu mengklik tombol kembali. Dan jika Bapak dan Ibu ingin memverifikasi semua yang diajukan untuk peminjaman alat, maka Bapak Ibu dapat mengklik ikon checkbox yang ada di samping kolom alat yang dipinjam. Pada drop-down persetujuan, Bapak dan Ibu dapat memilih setuju dan mengklik tombol submit. Lalu setelah itu, Bapak dan Ibu akan mendapatkan informasi bahwa berhasil menyetujui beberapa pengajuan peminjaman alat. Setelah melakukan login, Bapak dan Ibu dapat melihat dashboard dan mengklik menu peminjaman alat total ongoing. Kemudian, jika Bapak dan Ibu ingin melakukan verifikasi pengembalian alat yang telah dikembalikan oleh si peminjam, maka Bapak dan Ibu dapat mengklik checkbox pada alat-alat yang telah dikembalikan oleh si peminjam. Lalu, Bapak Ibu mengklik tombol setuju penerimaan pengembalian yang ada di bawah data alat dan barang apa saja yang dipinjam. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan mendapat pop-up penyetujuan penerimaan pengembalian. Di sini, Bapak dan Ibu mengisi data dari si pengembali alat yang dipinjam. Dimulai dari NIK atau NIM, lalu status pengembalian, juga tanggal dan waktu pengembalian. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol kirim. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan mendapat informasi bahwa berhasil menyetujui beberapa pengembalian peminjaman alat. Pada
Pada dashboard e-office ini, Bapak dan Ibu staf karyawan dapat mengklik menu layanan permintaan surat. Bapak Ibu diharapkan login terlebih dahulu. Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan email dan password. Lalu, jika sudah terisi semuanya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol masuk. Layanan permintaan surat ini adalah sebuah layanan yang dibutuhkan untuk permintaan surat keluar atau eksternal yang hanya dikhususkan dan digunakan oleh para bapak dan ibu staf karyawan saja. Lalu, di navigasi pada menu permintaan surat, bapak dan ibu staf karyawan dapat langsung mengklik menu pengajuan. Setelah itu, mengklik tombol tambah data. Bapak Ibu akan mendapat pop-up pengajuan surat, yang dimana Bapak dan Ibu staf karyawan dapat mengisi jenis surat, kemudian tingkat, lalu mitra, juga jenis mitra, dan catatan atau opsi, jika diperlukan. Setelah semua sudah terisi, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol simpan. Bapak Ibu juga akan mendapat informasi berhasil menambahkan pengajuan surat. Setelah itu, Bapak dan Ibu para staf karyawan melengkapi data pengajuan surat dengan mengklik tombol detail yang ada di bawah kolom aksi. Pada tampilan detail pengajuan ini, Bapak dan Ibu dapat meng-scroll ke bagian bawah pada lampiran. Bapak dan Ibu diharapkan untuk memberikan file pendukung atau surat dari kerjasama dalam bentuk Word atau PDF. Dengan mengklik tombol Choose File, setelah sudah terisi, Bapak Ibu dapat mengklik tombol unggah lampiran. Bapak dan Ibu dapat melihat data inisiator yang dimana tadi sudah melampirkan file pendukung atau surat dari kerjasama yang Bapak Ibu lampirkan sebelumnya. Jika Bapak dan Ibu ragu atau ada kesalahan dalam melampirkan filenya, Bapak dan Ibu para staf karyawan dapat mengklik ikon hapus yang berada di bawah kolom aksi dan mengirim kembali lampiran seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Kemudian, Bapak Ibu dapat meng-scroll ke bagian bawah. Di sini terdapat tombol dengan ikon hapus, ubah, dan juga kirim. Pada tombol berikon ubah, Bapak dan Ibu dapat mengubah data pengajuan suratnya jika merasa harus ada yang diubah dan mengakhirinya dengan mengklik tombol simpan. Lalu, jika Bapak dan Ibu merasa jika pengajuan surat ini sudah sesuai dan benar, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol berikon kirim, lalu mengkonfirmasinya dengan mengklik tombol ya. Bapak Ibu juga akan mendapat informasi bahwa berhasil mengirim data pengajuan surat. Setelah dikirim, data pengajuan surat yang Bapak Ibu ajukan, PIC atau penanggung jawab akan mendapat informasi dari ajuan yang Bapak Ibu kirimkan melalui email. Pada dashboard e-office ini, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol masuk yang ada di pojok kanan atas. Kemudian, Bapak Ibu dapat memasukkan email dan password. Lalu, jika sudah terisi semuanya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol masuk. Lalu, di bagian navigasi pada menu permintaan surat, Bapak dan Ibu dapat langsung mengklik menu permintaan surat. Di sini, Bapak dan Ibu PIC atau penanggung jawab dapat melihat data dari para staf karyawan ajukan, seperti jenis dokumen, mitra, jenis mitra, tingkat, tanggal pengajuan, lalu statusnya. Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol detail yang ada di bawah kolom aksi untuk dapat melihat detail pengajuan. Pada data pengajuan surat ini, Bapak Ibu dapat melihat detail lengkap dari data pengajuan surat untuk direview. Pada tombol terima yang terletak di bawah, Bapak Ibu dapat mengkliknya.
Fungsi dari tombol ini untuk memberikan informasi kepada pengaju, yaitu staf karyawan, agar mengetahui bahwa permintaan surat yang mereka ajukan sudah diterima oleh PIC atau penanggung jawab untuk layanan permintaan surat. Kemudian, pada tombol tinjau ulang, Bapak Ibu dapat mengkliknya. Lalu, Bapak Ibu akan mendapat informasi berhasil tinjau ulang data pengajuan surat. Dan staf karyawan pun akan mendapat informasi melalui email bahwa surat yang mereka ajukan sedang ditinjau ulang oleh PIC atau penanggung jawab. Dan ketika sedang ditinjau, lalu ada revisian dari PIC atau penanggung jawab, Bapak Ibu dapat mengisi form upload lampiran tinjau ulang dengan mengklik tombol choose file dengan format Word atau PDF, memberikan catatan atau opsi jika diperlukan. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengklik kirim lampiran. Ketika Bapak Ibu sudah mengirim lampiran tinjau ulang, para staf karyawan yang mengajukan surat tersebut pun akan menerima informasi tinjau ulang melalui email. Dan pada form administrator yang ada di samping kanan, Bapak Ibu PIC atau penanggung jawab akan dapat melihat data lampiran surat tinjau ulang yang Bapak Ibu sudah lampirkan sebelumnya. Kemudian di navigasi pada menu status pengajuan, di sini Bapak Ibu staf karyawan dapat mengklik menu status pengajuan. Pada status pengajuan ini, Bapak dan Ibu staf karyawan dapat mengklik detail yang ada di bawah kolom aksi. Lalu, pada form administrator, Bapak Ibu dapat mengunduh file tersebut dengan mengkliknya agar dapat dilihat. Bapak Ibu juga dapat mengklik setuju tinjau ulang, lalu mengklik kirim. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengklik tombol revisi jika file yang telah ditinjau ulang ada kesalahan atau kekurangan. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengunggah file lampiran ulang pada pop-up revisi lampiran pengajuan, kemudian mengklik tombol choose file, lalu mengklik tombol kirim, dan akan tampil di form lampiran revisi. Pada navigasi, Bapak Ibu PIC atau penanggung jawab dapat mengklik menu pengajuan yang ada pada permintaan surat. Kemudian, mengklik detail dari data surat yang diajukan yang ada di bawah kolom aksi. Dan Bapak Ibu PIC atau penanggung jawab dapat mengunduh file lampiran revisi si pengaju untuk dapat dilihat. Setelah dilihat dan setuju dengan revisian tersebut, Bapak Ibu PIC atau penanggung jawab dapat mengklik tombol disetujui. Lalu pada pop-up pengajuan disetujui, Bapak Ibu dapat mengisi nomor dokumennya. Kemudian jika sudah terisi, Bapak Ibu dapat mengklik tombol kirim. Selanjutnya, Bapak Ibu staf karyawan dapat mengklik menu hasil pengajuan yang ada di navigasi agar dapat melihat detail dari revisi pengajuan surat yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu PIC atau penanggung jawab dari layanan permintaan surat. Lalu, Bapak Ibu dapat melihat status disetujui dari hasil pengajuan ini. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengklik detail yang berada di bawah kolom aksi untuk dapat melihat data dari hasil pengajuan. Bapak Ibu juga akan mendapat keterangan nomor dokumen atau nomor surat yang akan menjadi identitas dari surat keluar tersebut. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan layanan peminjaman prasarana, layanan peminjaman alat, dan layanan permintaan surat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.